Everyone, welcome back my YouTube channel. This is my second content. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Konten kali ini aku masih mau membahas tentang dunia penerbangan. Jadi buat kalian para FA wannabe ataupun buat kamu dan kamu yang ingin menjadi seorang pramugari dan pramugara di dalam maskapai penerbangan, jangan sekali-kali kalian skip ataupun close video ini karena sangat rugi jika kalian tidak mendapatkan ilmu dan informasi yang aku ingin bagikan ke kalian. Kita langsung masuk ke dalam konten yang kita bahas sekarang. Kembali lagi bersama aku Daniel Saputra di konten kedua ini. Konten ini aku ingin menjabarkan lagi tahapan-tahapan menjadi seorang pramugari dan pramugara di dalam maskapai penerbangan. Agar dari teman-teman sendiri bisa paham, mengerti, dan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen di maskapai-maskapai yang teman-teman inginkan. Langsung aja kita diskusikan, let's see together. Lalu apa aja sih tahapan-tahapan menjadi seorang pramugari dan pramugara? Mari kita kupas secara bersama ya. Tahapan yang pertama adalah persyaratan umum. Persyaratan umum ini memiliki banyak poin. Poin yang pertama adalah masalah tinggi dan berat badan. Tinggi badan seorang pria minimum di range 170 cm. Dengan berat badan proporsional menggunakan perhitungan BMI 100. Untuk wanita, tinggi minimum di range 158 cm untuk perhitungan berat badan proporsional menggunakan BMI 110. Aku jabarkan ya teman-teman, agar teman-teman bisa menghitung berat badan secara proporsional. BMI itu apa sih kak? BMI itu adalah Body Mass Index, metode untuk mengukur berat badan secara proporsional. Gimana cara menghitungnya? Yaitu tinggi seorang pria 170 cm dikurangin 100 sama dengan 70 kg. Jadi tinggi seorang pria 170 cm, pria itu harus memiliki berat badan proporsional 70 kg. Untuk tinggi wanita 158 cm dikurangin 110 sama dengan 48 kg. Jadi untuk seorang wanita dengan tinggi 158 cm, dia harus memiliki berat badan 48 kg. Itulah cara menghitung berat badan proporsional menggunakan perhitungan BMI. Sudah jelas ya teman-teman ya. Jika dari teman-teman merasa masih ada yang over ataupun under untuk masalah berat badan, mohon disesuaikan, mohon dipersiapkan untuk mengikuti rekrutmen agar teman-teman tidak gagal mengikuti rekrutmen menjadi seorang pramugari dan pramugara. Untuk masalah tinggi, jika teman-teman dirasa tidak ada tinggi sesuai dengan kualifikasi atau standarisasi dari perusahaan, nggak apa-apa, dicoba aja. Ketika teman-teman ngerasa diri teman-teman yakin terhadap kemampuan teman-teman, Tuhan tidak pernah menutup rezeki seorang umatnya. Itu pesan dari aku ya. Oke. Untuk masalah tinggi dan berat badan sudah selesai, kita masuk poin yang kedua, itu adalah usia. Usia minimum itu adalah 18 tahun, usia maksimum 25 tahun. Jika kurang dari 18 tahun ditunggu sampai dengan 18 tahun, jika lebih dari 25 tahun, mohon maaf, Anda belum beruntung. Langsung aja kita masuk ke poin yang ketiga, dapat berbahasa asing. Bahasa asing yang diwajibkan itu apa sih kak? Bahasa asing yang diwajibkan adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah persyaratan utama untuk menjadi seorang pramugari dan pramugara. Jika kalian memang bahasa Inggrisnya tidak excellent, tidak apa-apa. Yang penting kalian paham dan mengerti. Apa yang orang lain bicarakan, apa yang orang lain katakan, kalian memahami dan kalian bisa menjawabnya. Ketika kalian memiliki kemampuan bahasa yang lainnya, itu adalah tambahan untuk diri kalian. Langsung saja masuk ke poin selanjutnya, itu adalah poin belum pernah menikah. Jadi jika di antara kalian sudah pernah menikah, mohon maaf sekali, kalian tidak bisa mendaftarkan diri untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara. Lalu poin selanjutnya lagi adalah tidak menggunakan kacamata atau tidak buta warna. Jika memang kalian memiliki minus, maksimal minus adalah 3. Ketika saat kalian mengikuti rekrutmen nanti, harap gunakan soft lens ataupun kotak lensa yang berwarna bening atau natural sesuai dengan minus yang kalian miliki.
Lalu untuk masalah buta warna itu tidak bisa ditoleransi lagi ya. Ketika kalian memang sudah dinyatakan oleh dokter mata kalian mengidap buta warna, mohon maaf, Anda tidak bisa mendaftarkan diri menjadi seorang flight attendant. Untuk persyaratan yang selanjutnya, kalian harus memiliki surat keterangan lulus dan ijazah. Dan kalian harus good looking, komunikatif, murah senyum, ramah, dan easy going. Itu teman-teman untuk persyaratan umum yang harus teman-teman siapkan dan harus teman-teman ketahui. Ya, langsung aja kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu adalah screening dokumen ataupun pemberkasan. Kira-kira nih, dokumen apa aja sih yang harus disiapkan untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara? Teman-teman tahu nggak nih? Kalau teman-teman tahu, nanti aku kasih senyuman yang terbaik buat kalian. Gak mana saya tahu. Ya udahlah, biar kita sama-sama tahu, kita kupas bersama aja ya. Kita bahas bersama-sama. Ya, dokumen yang harus disiapkan ketika teman-teman mengikuti sebuah rekrutmen di maskapai penerbangan. Yang pertama adalah surat lamaran dan kurikulum vitae atau CV. Kalau aku boleh saranin, untuk surat lamaran itu ditulis dengan tangan ya teman-teman. Karena ketika teman-teman menulis surat lamaran menggunakan tangan, itu akan mempermudah tim HRD memprediksi karakter atau kepribadian dari teman-teman. Aku jabarin lagi ya sesuai dengan ilmu psikologi. Ketika tulisan seseorang itu bagus atau rapi, berarti melambangkan seseorang itu memiliki nilai estetik yang cukup tinggi. Tetapi ketika tulisan seseorang itu jelek atau kurang bagus, berarti melambangkan bahwa seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi buat kalian semua tidak usah khawatir kalau tulisan kalian itu bagus atau jelek. Bukan dinilai dari bagus atau jeleknya, tapi dinilai dari seberapa kepribadian dan karakter yang ada pada diri kalian. Ya, langsung aja kita masuk ke poin selanjutnya. Apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman? Yang harus disiapkan oleh teman-teman adalah pas foto dengan ukuran 3x4 dan 4x6. Untuk background pas foto ini boleh berwarna biru ataupun merah, terserah dari teman-teman sendiri. Siapkan kurang lebih 10 lembar. Lalu untuk selanjutnya teman-teman harus mempersiapkan untuk foto full body. Full body-nya itu seperti apa sih kak? Karena banyak banget dari teman-teman yang masih sering bertanya pada kolom komentar di sosial media aku. Untuk full body foto aku kasih contoh untuk kriteria pria dan kriteria wanita. Jadi untuk full body foto sendiri usahakan background berwarna putih ya teman-teman. Jangan berwarna-warni karena kalau berwarna-warni kesannya itu kayak foto gaya. Di sini itu bukan foto gaya tapi foto formal. Jadi pakaiannya tentulah ya menggunakan pakaian office look dan gayanya tentu gaya formal. Itu ya teman-teman. Jadi jangan ada yang tanya lagi untuk masalah full body foto, udah aku jelaskan di sini. Untuk berkas selanjutnya harus disiapkan oleh teman-teman adalah fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan fotokopi akte kelahiran. Siapkan masing-masing kurang lebih 5 lembar ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti dibawa ketika kalian mengikuti rekrutmen. Takutnya disuruh memperlihatkan untuk dokumen aslinya. Ya teman-teman, untuk pembahasan dokumen sudah selesai ya. Tetapi aku ingin memberikan saran tambahan kepada kalian. Apa itu sarannya? Tolong siapkan SKCK. SKCK itu apa sih kak? SKCK itu adalah surat keterangan catatan kepolisian. Contohnya seperti gambar di samping ini. SKCK dibuat di kantor kepolisian terdekat dan umumnya digunakan untuk melamar pekerjaan. Oke teman-teman, jika persyaratannya sudah ready, kalian akan tenang mengikuti rekrutmen. Yuk, langsung aja kita masuk ke tahapan yang ketiga. Di tahapan ketiga ini ada apa sih Kak Daniel? Pengen tahu atau pengen tahu banget nih teman-teman? Gue tampol. Ya udah, langsung aja kita bahas ya. Di tahapan ketiga itu ada performance check. Performance check itu nanti yang dicek apa aja sih Kak Daniel? Kepo. Kepo. Ya udah, aku kasih tahu deh kalau teman-teman kepo banget. Di tahapan ketiga waktu performance check, teman-teman itu nanti akan dicek masalah packaging diri teman-teman. Meliputi yang pertama adalah tinggi dan berat badan sesuai dengan kualifikasi dan standarisasi dari perusahaan.
Ketika teman-teman dinyatakan pas ataupun sudah lolos di tahapan tes tinggi dan berat badan, teman-teman akan dites selanjutnya, yaitu di bagian short interview. Short interview ini nanti teman-teman disuruh untuk memperkenalkan diri, tanya jawab oleh seorang interviewer, dan teman-teman diminta untuk membaca banner ataupun announcement. Tetapi untuk membaca banner dan announcement itu tidak semua sesi ada, hanya di sesi-sesi tertentu aja. Jadi kalian berdoa aja ketika kalian ikut recruitment tidak ada untuk membaca banner ataupun announcement. Gak apa-apa ya, harus ready dalam keadaan apapun. Itulah seorang flight attendant. Jadi jika memang nanti adanya tes untuk kalian membaca banner atau announcement, tunjukkan yang terbaik untuk kualitas diri kalian. Aku ingin ngasih contoh bagaimana kalian memperkenalkan diri secara baik, singkat, padat, dan jelas. Kenapa sih Kak memperkenalkan diri harus singkat, padat, dan jelas? Ya, karena kalian sudah menuliskan data diri kalian itu di daftar riwayat hidup atau di CV kalian. Ngapain kalian harus menjelaskan panjang dan lebar? Nanti yang ada interviewer atau tim recruitment itu bosan mendengarkan Anda. Jadi di situ itu bukan ajang untuk Anda memperkenalkan diri, tapi menunjukkan atau mempresentasikan diri kalian supaya interviewer tertarik dengan diri kalian. Itu ya teman-teman yang harus kalian ketahui. Jadi gini, cara untuk memperkenalkan diri yang baik adalah yang pertama, gunakan senyuman. Senyuman itu untuk menekan rasa ketidakpercayaan diri pada diri kalian. Ketika kalian senyum, kalian akan ngerasa bahwa kalian itu percaya diri. Ketika kalian sudah senyum, gunakan eye contact. Tatap audiens ataupun pendengar saat kalian memperkenalkan diri. Contohnya seperti ini ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Cahya Saputra, saya biasa dipanggil Daniel. Saya berasal dari kota Yogyakarta dan saat ini saya tinggal di kota Tangerang. Saya bekerja di PT MNC Bank sebagai seorang supervisor branch officer. Dan pendidikan terakhir saya adalah sarjana ilmu komunikasi. Terima kasih atas kesempatan untuk saya memperkenalkan diri. Seperti itu teman-teman, contoh untuk memperkenalkan diri. Jadi teman-teman udah punya pandangan sekarang. Yang harus teman-teman perhatikan dalam memperkenalkan diri itu adalah suara, intonasi, dan artikulasi. Harus terdengar dengan jelas, baik, dan tepat. Dalam pengucapan, dalam pelafalan, dan dalam suaranya sendiri. Oh iya, ada yang tertinggal ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke poin yang tes cara berjalan, aku ingin memberikan contoh ke kalian bagaimana cara membaca banner atau announcement yang baik dan benar. Kayak gini ya teman-teman ya. Para tamu kami yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Saat ini kita terbang memasuki cuaca yang kurang baik. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kenakan sabuk pengaman Anda. Dan untuk alasan keselamatan, penggunaan kamar kecil tidak diperkenankan sampai dengan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, begitulah teman-teman contoh untuk membaca announcement dan banner yang baik dan benar. Mungkin dari teman-teman bisa belajar di rumah ya sebelum teman-teman nanti mengikuti recruitment. Ya udah, masalah perkenalan diri dan membaca announcement sudah selesai. Saatnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu di tes cara berjalan. Tes cara berjalan itu seperti apa sih Kak? Pasti teman-teman banyak yang lagi menanyakan atau bertanya pada diri teman-teman sendiri ya. Tes cara berjalan itu ya seperti model gitu. Jadi di sini aku ingin membagikan ilmu sedikit tentang model karena basically aku dulunya seorang model. Sombong amat. Teman-teman, aku mau ngasih contoh cara berjalan yang baik untuk seorang pria itu seperti apa ya? Penasaran nggak kalian? Penasaran lah ya pastinya. Oke, aku langsung sisipin aja video di samping ini biar kalian bisa melihat dan mendengarkan apa yang aku bicarain. Seorang pria yang baik dalam berjalan itu adalah memperhatikan bahu. Bahu tidak boleh membungkuk, bahunya harus terbuka tegap, tetapi tidak boleh berlebihan dalam membukanya. Ketika teman-teman ingin mengukur seberapa tegap
bahu yang baik itu, teman-teman boleh berdiri di depan tembok, lalu usahakan bahu bisa menempel di tembok tersebut. Berarti itu ukuran yang pas untuk membuka bahu teman-teman atau membuat bahu itu terlihat tegap seperti itu ya teman-teman, para laki-laki di sana khususnya. Lalu untuk lebar kaki, terbuka selebar dengan bahu. Jangan terlalu berlebihan dalam membuka atau jangan kurang dalam membukanya. Ketika kurang nanti jatuhnya seperti seorang perawan. Ketika berlebihan dalam membuka kakinya nanti jatuhnya seperti robot. Jadi harus pas dan tepat. Lalu untuk pandangannya seperti apa Kak Daniel? Untuk pandangannya sendiri harus lurus ke depan. Berikan senyuman terbaik. Senyumannya itu tipis tapi mengesankan. Kalau para laki-laki biasanya itu harus stay cool, ya enggak sih? Tapi tidak boleh terlihat sombong. Harus terlihat berwibawa. Lalu untuk tangannya sedikit mengepal, tapi jangan mengepal banget. Tohnya kayak baris berbaris ya. Tangannya seperti ini teman-teman. Gimana ya? Seperti ini. Mengepalnya seperti ini, nanti berikan power sedikit aja, jangan terlalu gemula. Itulah contoh untuk seorang pria dalam berjalan yang baik dan benar. Oke? Saatnya aku mau ngasih contoh untuk para wanita. Gimana sih para wanita itu bisa jalan terlihat elegan, terlihat cantik, bagaikan supermodel internasional. Oke teman-teman, para wanita boleh merapat ke sini. Seorang wanita itu dalam berjalan harus dengan kaki menyilang agar terlihat elegan. Kalau kakinya itu lurus, nanti jatuhnya seperti laki-laki. Jadi nggak baik ya teman-teman, para wanita harus menyilang biar terlihat elegan. Lalu untuk bahu sendiri itu harus tegap. Berikan sedikit pandangan lurus ke depan dan dagu diangkat sedikit aja, jangan berlebihan. Jangan lupa senyum terbaik agar terlihat cantik. Ya nggak sih? Lalu selanjutnya teman-teman wanita nih harus gemula. Gerakan tangannya itu berikan power selembut mungkin biar terlihat gemulai. Aku kasih video kali ya biar teman-teman tahu bagaimana cara berjalan yang baik untuk wanita itu. Ya, videonya aku sisipin di sebelah sini ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan bagaimana seorang wanita itu berjalan dengan baik dan benar, tetap terlihat elegan dan cantik. Sudah cukup untuk ilmu cara berjalan, saatnya kita masuk ke poin selanjutnya. Ada apa itu di poin selanjutnya? Penasaran gak sih kalian? Penasaran ya pastinya ya. Poin selanjutnya adalah cek bekas luka. Cek bekas luka itu yang dicek bukan bekas luka karena mantan atau bekas luka karena sakit hati ya teman-teman. Ingat, bekas luka di sini yang dicek adalah bekas luka karena jerawat, bekas luka karena pernah jatuh, ataupun bekas luka karena terbakar. Itu yang dicek. Jadi harus teman-teman perhatikan. Nanti untuk kategori pria, cek bekas lukanya hanya di area wajah dan area tangan saja. Area tangan dimulai dari siku sampai dengan jari-jari di tangan. Nanti ketika kalian menggunakan kemeja dengan lengan panjang, kemejanya harus digulung sampai dengan siku. Lalu untuk wanita yang dicek adalah di area wajah, di area tangan, dan area kaki. Nanti kaki dimulai dari lutut sampai dengan mata kaki. Untuk area tangan dimulai dari siku sampai dengan jari-jari. Jadi untuk kalian yang memiliki bekas luka atau bekas jerawat yang terlihat, boleh disamarkan menggunakan concealer atau foundation. Sesuaikan dengan warna kulit kalian, jangan sampai berbeda teman-teman. Nanti jadinya bukan menyamarkan tapi akan membuat interviewer itu notice di area-area tersebut ya. Untuk bekas luka sudah selesai, langsung masuk ke poin terakhir. Oke, poin terakhir itu nanti pengecekan untuk laki-laki aja, yaitu tes fisik. Di tes fisik ini nanti yang akan dites adalah sit up, push up, dan lari. Ingat kalian para laki-laki dibiasakan dalam sit up, push up, dan lari setiap harinya. Jadi ketika kalian mengikuti rekrutmen, kalian sudah ready dengan tes fisiknya. Oke?
teman-teman, untuk tahapan ketiga sudah selesai. Saatnya kita masuk ke tahapan keempat. Tahapan keempat ini interview user. Interview user itu apa sih Kak? Dan siapa sih yang akan nge-interview kita? Yang akan nge-interview teman-teman nanti itu adalah tinggi dalam perusahaan. Bisa dari tim HRD sendiri, senior pilot, atau bisa dari Chief Flight Attendant. Jadi teman-teman harus siapkan sebaik-baiknya diri teman-teman. Tidak usah memikirkan siapa yang akan menginterview teman-teman, tapi pikirkanlah bagaimana teman-teman bisa memberikan yang terbaik waktu interview user itu. Jadi nanti di dalam interview user ini sama halnya ketika teman-teman ada di short interview yang di performance check. Perkenalan diri itu pasti. Kedua, ada tanya jawab. Perbedaannya di saat interview user, tanya jawabnya itu jauh lebih kompleks lagi. Jadi siapkan jawaban-jawaban terbaikmu. Lalu apa aja sih Kak yang akan ditanyakan di sesi interview user ini? Yang akan ditanyakan di dalam interview user ini lebih banyak masalah psikologi question daripada knowledge question. Teman-teman harus lebih menggali diri teman-teman dan harus mengetahui jati diri teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa memberikan jawaban terbaik. Aku kasih contohnya ya, untuk pertanyaan apa saja yang akan sering ditanyakan saat interview user mengenai psikologi question. Yang pertama, apa motivasi kamu menjadi seorang flight attendant? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan di dalam diri kamu? Yang ketiga, ketika kamu diterima menjadi seorang flight attendant, apa yang akan kamu berikan untuk perusahaan ini? Yang keempat, kenapa kamu memilih maskapai ini daripada maskapai yang lain? Yang kelima, jika kamu diharuskan untuk ditempatkan di luar kota, apakah kamu bersedia? Itu beberapa contoh dari psikologi question. Untuk knowledge question, apa sih yang akan ditanyakan di knowledge question ini? Biasanya yang ditanyakan itu adalah company profile, sejarah dari perusahaan tersebut, siapa pendirinya, tahun berapa didirikan, berapa armada yang dimiliki, nama-nama bandara di Indonesia. Ingat, teman-teman harus paham dan hafal nama-nama bandara di Indonesia. Perbedaan waktu, jumlah provinsi, 3-letter code. 3-letter code jarang ditanyakan, tetapi jika teman-teman ingin menambah wawasan, tidak ada salahnya teman-teman menghafal dan memahaminya. Jika nanti teman-teman sudah diterima menjadi seorang flight attendant, bekal teman-teman lebih banyak lagi. Oke, siap? Ketemu aku di udara. Untuk interview user sendiri sudah selesai teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke tahapan kelima. Tahapan kelima itu ada apa ya Kak? Tahapan kelima itu ada psikotes. Psikotes itu ada 7 poin. 7 poin itu tes apa aja ya Kak kira-kira? Penasaran gak kalian? Ya udah, aku kasih tahu ya biar kalian paham dan bisa mempersiapkan yang terbaik. Poin yang pertama itu ada tes IQ. Itu nanti menjawab pertanyaan tentang angka dan bahasa. Lalu ada tes yang kedua itu tes warteg, yaitu menggambar pola yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga ada personality test. Personality test nanti adalah menggambar manusia dan pohon. Yang keempat adalah tes koran. Tes koran itu menjumlahkan 2 angka dimulai dari barisan paling kiri sampai dengan paling kanan dengan waktu yang sudah ditentukan dari seorang interviewer. Yang kelima adalah tes analog verbal. Tes analog verbal itu seperti kata-kata antonim dan sinonim. Dan keenam ada tes logika aritmatematika, itu memprediksi atau mengisi lanjutan pola. Dan yang terakhir adalah IIPS. IIPS itu memilih satu jawaban dari 2 opsi yang paling mendekati diri kalian. Oke teman-teman, untuk masalah psikotes sudah aku jabarkan. Semoga kalian bisa dan semoga kalian berhasil. Good luck everyone. Langsung aja kita masuk ke tahapan ke-6. Di tahapan ke-6 ini ada apa sih Kak Daniel? Di tahapan ke-6 ada English test. English test itu seperti apa Kak nanti tesnya? Apakah semuanya menggunakan bahasa Inggris? Tentu teman-teman semuanya all English. Karena ini namanya juga tes English lah ya. Baik secara writing, listening, and speaking semuanya all English. Aku jabarin lagi ya teman-teman untuk tahapan English test biar teman-teman punya gambaran di situ.
sesuai dengan pengalaman yang sudah aku dapatkan sewaktu aku dulu mengikuti rekrutmen di salah satu maskapai penerbangan. Di bagian English Test ini, dulu aku disuruh membentuk sebuah kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang, dan kelompok tersebut diberikan tema untuk didiskusikan. Setelah kita berdiskusi, kita disuruh mempresentasikan satu persatu, one by one people. Jadi semuanya harus bisa mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi menggunakan bahasa Inggris. Lalu nanti ada question and answer dari seorang interviewer. Jadi nanti teman-teman diberikan sesuatu tema oleh seorang interviewer untuk mendeskripsikan tema tersebut. Kayak gitu ya. Untuk bagian English Test, kalian harus bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Ketika memang kalian memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya masih sedikit, kalian tambah lagi dengan tips dari aku. Nanti tunggu aja konten selanjutnya untuk tips English. Singkat tips aja aku akan bagikan, yaitu adding your vocabulary. Tambah kosakata kamu. Ingat ya teman-teman, tambah kosakata kamu setiap harinya agar kamu bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Aku juga masih banyak belajar kok, tetapi aku tidak akan menyerah untuk aku bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke tahapan yang ketujuh. Ada apa di tahapan ketujuh? Di tahapan ketujuh ada pantuhir atau pemantuhan terakhir. Pemantauan terakhir itu nanti akan dilakukan oleh siapa sih kak? Pasti banyak yang bertanya seperti itu ya. Jadi pantuhir ini akan dilakukan oleh petinggi dari perusahaan seperti direksi dan beberapa jabatan yang lainnya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ingat teman-teman, ini adalah step untuk kalian bisa membuka pintu menjadi seorang pramugari dan pramugara. Jadi yang akan dicek adalah penampilan, attitude, cara menjawab pertanyaan, dan cara memperkenalkan diri. Sama seperti kalian waktu ada di tahap cek performance dan interview user. Cuma yang membedakan adalah siapa yang melakukan pengecekan di sini, yaitu petinggi dari perusahaannya langsung. Jadi berikan yang terbaik ya teman-teman ya. Aku ingin memberikan saran ke kalian semua. Jadilah diri kalian sendiri tanpa menjadi diri orang lain. Di sini tidak diukur seberapa bagus jawaban kalian. Cuma di sini diukur dari bagaimana kalian bisa mempresentasikan diri kalian sebaik-baiknya tanpa ditambah-tambahkan, tanpa dikurang-kurangkan, dan menjadi diri kalian sendiri. Itu ya teman-teman, berikan jawaban-jawaban terbaik untuk meyakinkan mereka yakin terhadap kemampuan diri kalian. Oke teman-teman, semangat terus ya di pantuhir supaya kita bisa ketemu di udara. Langsung aja kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu di tahapan ke-8. Ada apa di tahapan ke-8? Di tahapan ke-8 ada medical check up. Medical check up biasanya disebut dengan MEDEX. MEDEX sendiri dilakukan di mana sih kak? Banyak yang menanyakan hal itu. MEDEX dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di daerah Kemayoran. Lalu nih kak, untuk biaya MEDEX nih, kita bayar sendiri atau perusahaan yang akan membayar? Aku jabarin ya teman-teman, untuk biaya MEDEX, pertama kali teman-teman melakukan MEDEX itu biaya ditanggung sendiri. Tetapi ketika teman-teman nanti dinyatakan menjadi seorang flight attendant dan melakukan medical check up yang kedua dan selanjutnya, itu biaya akan ditanggung dari perusahaan. Jadi jangan khawatir teman-teman. Lalu untuk MEDEX sendiri apa aja sih kak yang akan dites? Yaitu yang pertama adalah tes darah, tes urin, lalu ada rekam jantung, tes pendengaran, tes penglihatan, tes gigi, tes fisik. Tes fisik di sini itu ada namanya konseling. Akan ditanya apakah kamu punya riwayat sakit atau pernah dirawat di rumah sakit. Itu yang akan menjadi konseling di tes fisik. Lalu nanti ketika kalian dinyatakan fit, kalian akan mendapatkan sertifikat MEDEX kelas 2. Oke? Jadi siap-siap aja untuk menjadi bagian dari hamba udara atau pejuang burung.
Baik teman-teman, sekian aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Buat kalian para FA wannabe dan kalian yang ingin menjadi seorang pramugari atau pramugara dalam penerbangan, tetap semangat dan terus berjuang agar kalian bisa merealisasikan apa yang menjadi mimpi besar dalam kehidupan kalian. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian, dan jangan lupa subscribe video ini agar aku bisa membuat video-video yang lainnya yang dapat bermanfaat untuk aku, untuk kamu, dan untuk kita semua. Ingat ya teman-teman, jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah menjadi diri orang lain. Karena dengan kalian bisa menjadi diri kalian, kalian akan menemukan kualitas hidup yang sebaik-baiknya. Thank you for watching everyone, bye-bye!